Nah, sekarang kita akan belajar materi berikutnya, yaitu file dan folder. File adalah identitas dari data yang disimpan di dalam berkas sistem yang dapat diakses dan diatur oleh pengguna. Sedangkan folder adalah tempatnya, tempat untuk menyimpan atau menampung berbagai file di dalam komputer, baik itu file data, file dokumen, maupun file sistem. Folder di dalam komputer ditunjukkan dengan gambar atau ikon berbentuk map atau amplop. Penggunaan folder dapat membantu kita untuk mengarsipkan data. Dalam folder bisa juga disimpan folder lain atau subfolder. Dengan membuat folder, file-file yang tersimpan di komputer dapat tertata dengan baik. Nah, berikut ini ada beberapa cara untuk membuat folder. Cara yang pertama, pilih di mana folder akan dibuat. Misalnya di local disk D. Klik kanan, kemudian pilih new, kemudian folder. Tuliskan nama folder yang sudah dibuat, misalnya tugas 1. Folder sudah jadi. Cara yang kedua, klik local disk D, kemudian klik kanan di tempat yang kosong, new folder. Tuliskan nama folder seperti tadi, tugas 2 misalnya. Folder sudah jadi. Cara yang ketiga, kita bisa menggunakan ikon new folder. Klik new folder, kemudian tuliskan nama folder, misalnya tugas 3. Gitu. Ada satu lagi cara menggunakan tombol pada keyboard. Kita menggunakan tombol CTRL, kemudian shift, tekan huruf N. Dengan cara yang sama kita membuat folder. Berikan nama folder tugas 4 misalnya. Demikian cara membuat folder. Berikut ini adalah beberapa tips manajemen data yang baik di dalam folder. Yang pertama, kita bisa menggunakan ikon folder yang unik. Jadi kita bisa mengganti ikon default dengan ikon folder yang unik. Tujuannya supaya terlihat lebih bagus dan memudahkan pencarian. Contohnya, jika dalam folder berisi file foto, kita juga bisa mengganti ikon folder dengan gambar kamera supaya kita mudah mengenali. Nah, berikutnya dalam penamaan file dan folder, sebaiknya kita selalu membuat nama folder dengan benar, jelas, dan tidak terlalu panjang. Hal ini akan memudahkan kita untuk mencari file nantinya. Yang ketiga, dengan membedakan masing-masing file sesuai ekstensinya. Jadi, setiap ekstensi bisa dibuat folder untuk memudahkan pencarian. Sebaiknya kalian sering membackup file karena kita tidak pernah tahu kapan komputer kita mengalami kerusakan atau bahkan bisa mati total. Jadi sebaiknya kita sering-sering melakukan backup data ya. Baiklah anak-anakku, sekarang kita lanjutkan materi berikutnya, yaitu search engine. Search engine atau mesin pencari adalah program yang mencari dan mengidentifikasi informasi di dalam database yang sesuai dengan kata kunci yang dimasukkan oleh pengguna. Database ini berisi alamat dan konten situs-situs tertentu yang ada di World Wide Web. Fungsi search engine adalah menyediakan informasi berdasarkan kata kunci yang dimasukkan oleh pengguna. Fungsi ini sesuai dengan cara kerja search engine, yaitu mendaftar,
mengindeks, dan mendata, atau biasa kita kenal dengan crawling situs yang ada di internet. Cara kerja search engine adalah seperti ini. Ada 3 tahapan. Yang pertama adalah crawling. Pada tahapan ini, search engine melakukan proses pengumpulan data untuk disimpan di database mereka. Nah, langkah ini dilakukan bahkan sebelum pengguna mengakses website search engine tersebut. Robot dari mesin pencari atau crawler akan menjelajahi website di seluruh dunia dan mencari konten baru untuk dikumpulkan di database. Setelah itu, crawler tersebut juga akan mencari konten yang diupdate dan menyimpan versi terbaru dari konten tersebut. Nah, sekarang yang kedua adalah indexing. Setelah banyak informasi di database, kemudian search engine akan melaksanakan proses indexing. Sesuai namanya, proses ini akan mengelompokkan informasi sesuai dengan kategori yang sama. Tujuannya untuk memudahkan menampilkan hasil ketika diminta oleh pengguna internet. Kategori dalam proses indexing ini bisa meliputi bahasa yang digunakan, lokasi pencarian, dan lain sebagainya. Dengan cara ini, proses pencarian di database dapat dilakukan dengan cepat, sebab tidak perlu mencari keseluruhan data yang dimiliki untuk tiap permintaan. Yang ketiga adalah proses ranking. Proses ranking ini adalah menampilkan hasil pencarian sesuai dengan urutan. Meskipun search engine bisa menampilkan hasil hingga jutaan daftar, tapi pada kenyataannya 95% pengguna internet hanya melihat hasil yang muncul di halaman pertama saja. Dengan data tersebut, search engine berusaha untuk menampilkan hasil terbaik yang paling relevan di halaman pertama. Bagaimana anak-anakku? Masih semangat ya? Setelah ini kita akan membahas materi berikutnya. Jangan kemana-mana.